Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Pesugihan adalah bukan hal yang baru lagi untuk kita dengar. Setiap daerah dan sudut bumi di mana kita berpijak, kita rasa sudah pasti pernah mendengar istilah pesugihan, atau bahkan mungkin ada salah satu kerabat kita yang pernah melakukan pesugihan. Entahlah, yang pasti pesugihan itu terdengar menyenangkan, namun ada kenyataan kelam dan dosa yang selalu menyertai pelaku pesugihan tersebut. Salah satunya harus rela menyerahkan nyawa anak, istri, ataupun kerabatnya demi harta dan tahta kekayaan dunia. Di tahun 2011 di Pulau Kalimantan, seorang gadis muda duduk di sebuah taman di tengah kota. Matanya menatap lalu lalang berbagai macam kendaraan dan mobil di jalan yang tidak jauh dari tempat ia duduk, karena taman tersebut sangat dekat dengan jalan raya. Ia mengalihkan pandangannya ke bangku panjang di depannya, dan di sana nampak sepasang kekasih sedang asik berkasih mesra tanpa memperdulikan orang-orang yang menatap mereka dengan rasa iri. Namun tiba-tiba jalanan menjadi sangat macet. Beberapa pengendara kendaraan bermotor berlarian meninggalkan motor mereka di jalanan, dan terdengar juga suara teriakan dari petugas penjaga jalan yang berteriak, "Lari!" Gadis muda yang sedari tadi duduk di taman tersebut mengedarkan pandangannya ke jalan. Dan rupanya di sana, di antara barisan mobil-mobil dan motor yang terpaksa berhenti, ada dua orang yang sedang berkelahi dengan membawa senjata tajam. Tidak hanya berkelahi, keduanya juga merusak dan mengancam para pengguna jalan lain dengan senjata mereka. Tanpa sengaja mata gadis itu dan salah satu orang yang berkelahi tersebut saling menatap. Cepat-cepat si gadis mengalihkan pandangannya dan bersembunyi di tempat yang ia rasa aman. Untungnya tidak beberapa lama kemudian iring-iringan ambulans dan mobil polisi datang ke tempat tersebut. Kedua orang yang berkelahi itu dibawa menggunakan ambulans yang berbeda. Dan setelah itu satu orang polisi membantu petugas jalanan untuk mengatur kembali lalu lintas yang sempat macet oleh ulah dua orang tadi. Saat jalanan sudah mulai lenggang, beberapa orang membawa air dan sikat besar untuk membersihkan darah yang berceceran di aspal. Si gadis yang sedari tadi melihat semuanya dari persembunyiannya merasa lemas ketika melihat darah. Meski begitu ia mencoba untuk berjalan pergi meninggalkan taman kota untuk pulang ke rumahnya. Singkatnya si gadis keluar dari dalam taksi. Ia memberikan beberapa uang logamnya untuk sang sopir. Kakinya berjalan memasuki jalanan sepi yang dihiasi dengan rimbunan pohon bambu. Sekitar 5 menit berjalan, ia akhirnya sampai di sebuah rumah bercat warna hijau muda dengan beberapa pohon cabai yang berbuah ranum di depannya. Terlihat seorang wanita berusia 35 tahunan sedang membersihkan beras dengan nyiru untuk memisahkan beras dari dedak. "Dapat kerjaannya, Rin?" tanya wanita itu dengan mata yang tetap fokus memilah antah yang ada di berasnya. Antah itu sebutan untuk beras yang masih berbentuk padi, yang terkadang ada beberapa yang tidak ikut tergiling saat dipisahkan.
atau dibersihkan oleh mesin penggilingan padi. Gadis yang dipanggil Rin itu menghela nafas panjang. Belum mah, yang mau kuisi kemarin posisinya ternyata sudah keduluan orang, jawab si gadis dengan nada lesu. Sabar ya Rin, mungkin itu belum rezeki kamu. Jangan putus semangat, Mama yakin kamu akan dapat pekerjaan yang kau mau, kata wanita yang rupanya adalah ibu dari si gadis. Rina tersenyum, kegelisahannya sedikit hilang setelah mendengar perkataan dari sang ibu. Mama mau masak apa mah hari ini? Tanya Rina. Jangan asam Rin, nanti tolong belikan terasi di warung ya Rin, ujar mamanya. Iya mah, aku mandi dulu ya, jawab Rina. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Rina langsung keluar rumah dan memakai sandal swallow-nya lalu berjalan menuju ke warung. Wush, angin dingin meniup tubuhnya. Seketika merinding yang ia rasa. Beberapa anak kecil terlihat sedang memainkan layang-layang mereka di pinggir sungai. Salah satu anak laki-laki itu menebarkan senyuman ke arah Rina. Kak Rina, dapat salam dari Kak Ardi, ujarnya dengan sangat nyaring, membuat pipi Rina memerah menahan malu. Ardi adalah kakak kelasnya di SMP dulu, dan sudah 2 tahun terakhir ini pemuda itu mengirimkan pesan-pesan cinta melalui anak-anak yang membuat Rina sedikit jengkel. Sweet, cie yang dapat salam dari Ardi, ujar seseorang seraya menyenggol bahu Rina. Dan ketika ia menoleh, orang itu ternyata adalah Ambar sahabatnya. Ah, aku lagi pusing Am, tidak ada waktu mikirin salam-salam tidak jelas dari Ardi, balas Rina. Loh, kok gitu? Kan Ardi itu orangnya ganteng, baik, anak bos getah lagi, ujar Ambar. Percuma ganteng kalau kelakuannya masih bocah gitu, jawab Rina. Gimana tadi Rin? Sudah dapat kerjaannya? Tanya Ambar. Belum Bar, jawab Rina singkat. Seketika suasana menjadi hening. Sesampainya di warung milik Bu Salam, Rina langsung membeli terasi yang disuruh ibunya tadi. Di sana juga ada seorang pria tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya yang sedang membeli rokok. Rina terpana melihat laki-laki itu. Tepukan di bahunya seketika membuat Rina tersadar. Kenapa Rin? Tanya Ambar. Itu tadi siapa Am? Ujarnya balik bertanya. Oh, itu duda kaya Rin. Istrinya meninggal saat masih hamil beberapa bulan gitu, jawab Ambar berbisik. Oh, naksir ya? Tanya Ambar. Rina menghela nafas, ia nampak gemas dengan sahabatnya tersebut. Sebuah cubitan mendarat di lengan Ambar yang seketika membuatnya meringis. Lalu keduanya tertawa sambil terus berjalan. Rina melewati jalanan yang dipenuhi pohon-pohon bambu dekat rumahnya itu. Semilir angin menyapu lembut dedaunan yang berserakan di tanah, dan beberapa daun melayang jatuh di sekitar Rina. Cepat-cepat ia melangkah menjauhi area tersebut, yang kata orang adalah tempat yang dihuni dan dijaga oleh mereka yang tidak terlihat. Sesampainya di rumah, Rina langsung membantu ibunya untuk memotong timun serta kacang yang baru saja dipetik dari kebun kecil milik ibunya. Rin, nanti tolong jaga rumah dan adikmu ya. Abah dan Mama mau ke rumah nenek untuk malam ini. Sepertinya besok pagi baru bisa pulang, kata ibunya yang baru saja selesai membersihkan kepala ikan patin. Iya mah, jawab Rina singkat. Saat keduanya sedang asik di dapur untuk menyiapkan makan malam, ayah dan adik laki-laki Rina pulang. Adik laki-lakinya itu langsung dimarahi oleh ibu mereka karena pulang terlalu sore. Rina tersenyum-senyum puas melihat adik nakalnya tersebut dijewer oleh ibunya. Rin, tolong ambilkan handuk dan sabun,
ujar ayahnya dari arah luar rumah. Rina bergegas mengambil apa yang disuruh oleh sang ayah, lalu membawanya keluar rumah. Laki-laki berusia 45 tahunan itu terlihat sedang menangkap anak-anak ayam yang akan dibawa oleh induknya untuk tidur di atas pohon. "Ini bah," ujar Rina. "Ya, terima kasih ya. Taruh saja dulu di situ," kata ayahnya sembari memasukkan anak-anak ayam ke dalam kandang yang berada di bawah rumah. Setelah semuanya siap, mereka pun makan dengan sangat lahap sambil bercerita tentang kejadian yang masing-masing mereka alami sepanjang hari. "Mulai ada lagi ya kejadian bunuh-bunuhan begitu, padahal rasanya sudah cukup lama tidak ada kejadian lagi," ujar ayahnya. "Semakin rusak saja moral-moral anak muda zaman sekarang," celetuk ibunya. "Kalau kau melihat lagi kejadian-kejadian seperti itu, sebaiknya langsung pergi saja, Rin. Abah takut kau akan menjadi korban salah sasaran dari senjata-senjata yang mereka bawa. Aduh, Abah tidak sanggup membayangkannya." Cuma Kak Rin saja yang dikasih peringatan," ujar adiknya. "Siapa bilang cuma Kak Rina? Kamu juga harus pergi kalau melihat kejadian-kejadian perkelahian begitu, Riz. Jangan ditonton," potong ibunya. Setelah selesai makan, Rina dan juga adiknya membereskan piring bekas makan mereka. Rizky yang baru berusia 10 tahun itu sudah terbiasa membantu kakaknya untuk mencuci dan lain-lain. Terkadang ia juga ikut memasak. Di rumah itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka berdua dididik dan disamakan. Juga mereka harus saling membantu satu sama lain dalam hal pekerjaan. "Mama sama Abah mau kemana?" tanya Rizky. "Mau ke rumah nenek. Besok pagi baru pulang," sahut Rina menjawab pertanyaan dari adiknya. "Aku ikut ya, Mah," rengek Rizky. "Is, sudah gede masih mau ikut-ikut sama orang tua. Dasar buntut," ledek Rina. Alhasil gara-gara panas akan ledekan saudaranya, Rizky langsung masuk ke dalam kamar dan membiarkan orang tuanya pergi. Singkatnya, Rina pun sudah berkali-kali berusaha memejamkan matanya. Namun kejadian di dekat taman itu masih terngiang-ngiang di ingatannya. Tatapan salah satu orang yang berkelahi tersebut mampu membuat bulu kuduk Rina berdiri. Kak Rina sudah tidur," panggil seorang dari luar kamarnya. Rina beranjak bangun dari tempat tidur lalu perlahan berjalan menuju ke arah pintu. "Kak, aku takut. Boleh aku tidur di kamar kakak?" kata adiknya yang berdiri sambil memegang guling. Rina mengangkat bahunya dan membuka pintu sedikit lebih lebar lagi. Ia membiarkan adiknya untuk masuk ke dalam. Lalu mereka berdua mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur milik Rina. Tidak lama kemudian mereka pun mulai terlelap. Suara ayam jantan berkokok sangat nyaring dari atas pohon mangga yang berada di samping rumah Rina. "Rizky, bangun. Kamu sekolah kan hari ini?" tanya Rina. Dengan malas-malasan Rizky mulai bangun karena terus diganggu oleh Rina. Setelah adiknya bangun dan bersiap mandi, Rina pergi ke dapur mengupas bawang dan 2 biji telur ayam. Bau harum tercium, telur goreng dan sepiring nasi sisa yang sudah dihangatkan tersedia di atas piring. Lalu kedua kakak beradik itu pun makan dengan sangat lahap. "Oh ya kak, kemarin aku lupa. Ini surat dikasih ke Ardi. Katanya disuruh ngasih ke kakak," kata Rizky. Dengan wajah kurang suka, Rina mengambil surat itu, lalu menyimpannya di bawah piring makan. "Jangan lupa dibalas ya kak," hehe, goda adiknya. Rina mencibir, lalu setelah adiknya pergi, ia pun langsung membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian. Tidak lupa juga ia menaburkan dedak untuk makanan ayam-ayamnya.
Setelah semua pekerjaan rumah beres, Rina langsung teringat dengan surat yang diberikan adiknya tadi. Jari jemari lentiknya yang indah mulai merobek amplop surat tersebut, dan perlahan-lahan ia mulai membaca isinya. Ternyata surat itu berisi puisi cinta dari si Ardi. Sembari menghela nafas panjang, Rina membiarkan surat itu begitu saja di atas lantai. Ia mengambil buku novelnya lalu duduk di teras depan rumah. Halaman demi halaman ia baca hingga tidak beberapa lama kemudian ayah dan ibunya pun kembali, membawa sekeranjang penuh buah rambutan dan 5 biji durian yang diikat dengan tali rapiah. Mata Rina berbinar-binar melihat oleh-oleh yang dibawa orang tuanya. "Rin, tolong belikan kelapa di warungnya Bu Salam ya," ujar ibunya. "Duriannya mau dibikin kolak, Ma?" tanya Rina. "Iya," jawab ibunya singkat sembari mengeluarkan uang 5 ribuan dari dompetnya. Rina mengambil uang tersebut lalu beranjak dari duduknya. Sebelum pergi ia mengambil beberapa biji rambutan dari keranjang yang dibawa ayahnya. Rina pun melangkah dengan riang. Sesekali ia pun bernyanyi. Sesampainya di warung Bu Salam, Rina kembali bertemu dengan laki-laki yang kemarin ia lihat. Laki-laki tampan berkumis tipis tersebut melemparkan senyum kepada Rina, yang secara tanpa sadar yang membalas senyum si laki-laki itu. "Berapa biji, Rin?" tanya Bu Salam. "Sebiji saja," jawab Rina singkat. Setelah membayar kelapa tersebut, Rina pun langsung pergi dari sana, dan si lelaki menatap lekat ke arah Rina yang terus berjalan. Seminggu kemudian, Rina kembali mendapatkan tawaran pekerjaan dari salah satu temannya, dan hari itu ia sudah bersiap-siap untuk pergi mendatangi tempat yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Entah karena saking semangatnya saat menyeberangi jalan, Rina tertabrak oleh sebuah sepeda motor yang melaju ke arahnya. Seketika penglihatan Rina menjadi sangat gelap. 4 hari berlalu, Rina perlahan-lahan mulai membuka matanya. Di samping tempat tidurnya terlihat seorang laki-laki tampan yang sedang terlelap. Rasa pusing di kepalanya masih ia rasakan. Bahkan untuk beberapa kemudian ia tersadar jika kakinya sangat sulit untuk digerakkan dan juga menjadi sangat sakit. "Ma," panggilnya pelan. Dan tiba-tiba lelaki yang berada di dekatnya itu pun terbangun. "Syukurlah kau sudah sadar," katanya sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia membangunkan orang tua Rina untuk memberitahukan bahwa Rina sudah siuman. Ibunya Rina nampak senang melihat anak perempuannya itu sudah bangun. "Kakiku masih ada kan, Ma?" tanya Rina serak. "Kakimu tidak kenapa-napa, Nak. Hanya mengalami sedikit luka. Nanti juga akan pulih," jawab ibunya. Rina sedikit lega mendengar perkataan dari ibunya. Seminggu telah berlalu, keadaan Rina mulai perlahan-lahan membaik, dan lelaki tampan itulah yang selalu menemaninya. "Maafkan aku yang di hari itu sudah menabrakmu. Aku benar-benar menyesal sudah menabrakmu," ucap lelaki tampan itu. Rina tersenyum mencoba ikhlas meski agak sedikit kesal dan juga marah. Namun ketulusan laki-laki itu membuat Rina perlahan-lahan mengangguk. "Iya, tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu disalahkan dan disesali," jawab Rina. "Setiap hari kau menemaniku. Memangnya kau tidak punya kesibukan lain?" tanya Rina penasaran. "Aku bekerja hanya 2 jam per hari. Jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu," jawabnya singkat. "Lalu kekasihmu?" tanya Rina penasaran. "Haha, aku tidak punya kekasih, sedangkan istriku baru beberapa bulan yang lalu meninggal," jawab pria tampan itu. "Meninggal?" tanya Rina. "Ya,
Dia meninggal saat usia kandungannya masih beberapa bulan. Jawab si lelaki nampak sedih. Maaf ya, aku tidak tahu, ucap Rina. Lelaki itu tersenyum, sepintas wajahnya sangat mirip dengan aktor Korea Lee Min Ho. Wajahnya tampan dan senyumannya yang manis mampu membuat Rina terpaku dengan mata yang tidak berkedip. Hei, kenapa? Tanyanya. Rina gugup tidak bisa menjawab sepatah kata pun, dan akhirnya hanya bisa menggelengkan pelan dengan wajah menunduk. Kau lapar? Kita beli bubur ayam di sana yuk, kata si lelaki yang bernama Irham tersebut. Rina tersenyum kecut, sebenarnya ia tidak menyukai bubur ayam, dan saat itu ia hanya ingin memakan bakso. Tapi rasanya ia tidak enak untuk menolak ajakan Irham. Lalu kemudian 2 mangkok bubur ayam hangat dihidangkan dengan 2 piring kecil kerupuk. Lama sekali Rina terdiam menatap bubur itu. Ia menghela nafasnya sementara Irham sudah menghabiskan separuh mangkok buburnya. Rin, kau kenapa? Tanya Irham. Aku... Jawab Rina gelagapan. Ia menggigit bibir bawahnya. Irham lalu mengambil mangkok tersebut dan mulai mengadukannya. Ia menyuapi Rina dengan lembut. Bahkan ia membuat seolah-olah sendok berisi bubur ayam itu seperti pesawat yang siap mendarat ke dalam mulut Rina. Rina sedikit malu dengan perlakuan laki-laki itu. Di dalam hatinya ia terus berkata, jangan sampai aku jatuh cinta, jangan sampai dia memperlakukan aku begini hanya karena rasa bersalahnya telah menabrak aku, batin Rina. Beberapa pasangan muda-mudi yang juga sedang menyantap bubur ayam di dekat mereka terlihat berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Aku sudah kenyang, ucap Rina. Sedikit lagi, biar kau cepat sehat, dan aku janji kalau kau sudah bisa jalan kembali, aku akan mengajakmu jalan-jalan mengelilingi kota ini, kata Irham sembari menyuapi Rina. Dan mau tak mau terpaksa Rina harus menelan makanannya. Setelah selesai makan, Irham membelikan Rina sebotol minuman, lalu kembali mengajaknya berjalan-jalan di sekitaran taman. 2 bulan telah berlalu, kedekatan antara Irham dan Rina semakin terlihat. Namun begitu Rina masih bisa untuk mengontrol perasaannya terhadap Irham. Hari itu Irham datang membawa 2 ekor ayam dan rempah-rempah masakan ke rumah Rina. Ia juga membelikan beberapa lembar baju untuk Rizky dan juga orang tua Rina. Rin, bagaimana kakimu? Tanya Irham sembari duduk di dekat wanita cantik itu. Masih sedikit sakit jika dibuat berjalan, jawab Rina. Kita ke rumah sakit yuk, kita periksakan kakimu, sekalian beli obat di apotik, ujar Irham. Tapi aku sedang membantu ibuku memasak, jawab Rina. Pergilah Rin, biar Rizky yang membantu mama masak, sahut ibunya. Rina pun menghela nafas panjang. Ia berusaha bangun dari duduknya untuk mengganti baju ke dalam kamarnya. Irham dengan penuh perhatiannya membantu Rina berdiri. Ia bahkan tidak segan-segan untuk mengantar Rina masuk sampai ke dalam kamarnya. Rin, aku tunggu di luar ya, kata Irham. Rina mengangguk, lalu setelah laki-laki tersebut keluar, Rina langsung menutup pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian, ia pun keluar dan berpamitan kepada orang tuanya. Irham membantu Rina untuk duduk di atas motornya. Setelah itu, ia juga memakaikan helm untuk Rina. Rin, pegangan yang kuat ya,
kata Irham sebelum mereka berangkat. Perasaan Rina rasanya semakin tidak karuan saat motor sudah mulai melaju dan ia disuruh memeluk lelaki itu dari belakang. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di warung kopi desanya menatap lekat ke arah mereka. Rina sedikit malu, namun ada perasaan bangga juga di hatinya. Terlebih ketika mereka berpapasan dengan teman-teman perempuan Rina yang tercengang melihat mereka. Singkatnya, setelah dari rumah sakit, Irham mengajak Rina untuk berjalan-jalan berkeliling kota yang ada di salah satu pulau Kalimantan. Rina sangat senang, perasaan hatinya saat itu bagaikan bunga yang bermekaran di musim semi. "Rin, kita makan di sana yuk," ajak Irham sembari menuju ke arah warung lalapan yang ada di seberang jalan. "Tapi aku," ucapan Rina terhenti. Matanya menatap lekat ke arah mobil-mobil dan motor yang lalu lalang tanpa berhenti. Irham pun tersenyum seolah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Ia lalu menggendong Rina dan berjalan menyeberangi jalan, membuat beberapa pengendara tersenyum-senyum menyaksikan keduanya. Setelah sampai di warung makan tersebut, Irham memilih sebuah meja yang menghadap ke arah jalan. "Kamu mau makan apa?" tanya Irham lembut. "Terserah kau saja," jawab Rina yang tidak banyak mau itu. Irham lalu berjalan ke arah gadis penjaga warung makan tersebut. Ia memesan 2 porsi lalapan burung dan 2 gelas jeruk. Beberapa gadis di sana tidak henti-hentinya berbisik-bisik dan menatap Irham dengan bibir yang tersenyum. "Mereka sepertinya menyukaimu," bisik Rina. Irham tertawa lalu menatap mata Rina dalam-dalam. "Kau sendiri bagaimana?" tanya Irham. Rina tersipu, ia memalingkan wajahnya dari Irham. "Entahlah, kurasa hanya orang gila yang tidak menyukaimu. Kau orangnya baik dan tampan kan?" potong Irham seraya tertawa tergelak setelahnya. Beberapa saat kemudian, makanan yang tadi dipesan Irham sudah terhidang di meja. Selesai makan, keduanya kembali melanjutkan perjalanan. "Kau suka novel?" tanya Irham. "Iya, aku suka," jawab Rina singkat. Motor itu membawa keduanya ke sebuah toko buku di pinggiran jalan. Irham lalu membantu Rina untuk turun dari motornya. "Kau suka novel apa?" tanya Irham. Dengan malu-malu, Rina menjawab pelan. "Cinta," jawab Rina. Irham tersenyum lalu mulai memilih-milih buku novel di sana. Ia membeli cukup banyak buku dan memberikannya kepada Rina. "Kau serius ini semua untukku?" tanya Rina. Irham tersenyum sambil mengangguk. Menjelang Isya, keduanya barulah sampai di rumah Rina. Wajah Rina sedikit pucat, takut kalau-kalau kena marah ayahnya. Tapi ternyata tidak. Irham langsung meminta maaf kepada kedua orang tua Rina karena ia sudah membawa anak gadis mereka berjalan-jalan hingga malam. "Mau makan dulu, Ham?" tanya ayahnya Rina. "Tidak usah, Paman. Aku langsung pulang saja," jawab Irham. Sepulangnya Irham, Rina langsung bergegas mandi lalu masuk ke dalam kamarnya. "Kak," panggil Rizky. "Kenapa?" jawab Rina. Kak Ardi bilang kalau..." "Rizky, tolong jangan bahas masalah Ardi dulu. Kakak ngantuk, mau tidur," potong Rina. Rizky pun menghela nafas lalu keluar dari dalam kamar kakak perempuannya. Rina tersenyum sembari membayangkan wajah tampan Irham. Ia sangat berharap bisa menjadi kekasih laki-laki itu. Namun entahlah apakah itu mungkin, batin Rina dalam hati. Suara jangkrik dan kodok saling bersahutan bersama teman-temannya, bermain di antara rerumputan dan pohon, membuat siapa saja yang mendengarnya akan terhanyut ke dalam mimpi.
Perlahan-lahan mata Rina pun mulai terpejam. Angan-angannya mulai menghilang, berhenti dengan mimpi indah sepanjang malamnya. Pagi-pagi sekali ibunya membangunkan Rina. Rina nampak malas-malasan untuk membuka matanya. Ia merasa enggan untuk bangun dari mimpi indahnya. "Rin, ayo bangun. Gadis jangan kebiasaan bangun siang, Rin," ujar ibunya yang seakan tak rela jika anak gadisnya bangunnya kesiangan. Rina pun kemudian beranjak dari tempat tidurnya, mengikat rambutnya lalu berjalan pelan ke arah dapur. Ia mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya Rina pun mulai membantu ibunya menyiapkan sarapan. "Irham membeli ayam sebanyak ini, tapi dia sendiri tidak ikut makan di sini," ujar ibunya. "Yes, kita makan ayam lagi," kata Rizky yang baru saja selesai mandi. Bibirnya nampak biru menahan dinginnya air sungai di pagi hari. Beberapa saat kemudian, sepanci nasi panas yang masih mengepulkan asap disajikan dengan sepiring sayur jantung pisang, juga ayam goreng dan satu cobek sambal. Mereka berempat pun makan dengan sangat lahap. Bahkan Rizky sampai beberapa kali menambah. "Kak, kemarin aku dikasih Kak Ardi uang 20.000, Kak," ujar adiknya sembari menutup mulut ketika sadar ibunya sedang menatap lekat ke arahnya. "Oh, berarti hari ini tidak ada uang jajan untukmu," kata ibunya dengan cepat. "Tapi kan Mah, uangnya sudah habis. Kemarin aku sudah membelikan gado-gadonya Bu Nur sama teman-teman," rengek Rizky. "Uang segitu banyak kau belanjakan gado-gado dengan teman-temanmu?" "Hah?" gumam ayahnya. "Kak, balas surat Kak Ardi ya, biar aku yang ngasih ke Kak Ardi," ucap adiknya. "Hah? Buat apa? Biar kau dikasih uang lagi, terus kau pergunakan untuk mentraktir teman-temanmu itu. Secara tidak langsung kau sudah menjual aku demi uang, Riz," bentak Rina mencubit kesal lengan adiknya. "Sudah, jangan berkelahi, cepat habiskan makanan kalian," tegur ayahnya yang baru saja menyelesaikan makannya. "Kamu taruh di situ saja piringnya, Rin. Tidak usah dicuci, biar nanti mama yang mencuci," ujar ibunya. Selesai makan, Rina pun duduk-duduk santai di luar rumahnya sambil berjemur di bawah matahari pagi yang sudah mulai bersinar tersebut. Di tangannya ada sebuah buku novel pemberian Irham. "Rin, Mama ke pasar dulu ya," pamit ibunya setelah beberapa saat kemudian. "Iya Mah," jawab Rina. Halaman demi halaman ia baca. Karena terlalu asiknya membaca sampai-sampai ia tidak menyadari kedatangan Ardi di sana. "Assalamualaikum Rin," ucapnya pelan, namun cukup mengagetkan gadis tersebut. Kau sedang apa kau di sini?" Alih-alih menjawab salam dari Ardi, Rina malah langsung melancarkan pertanyaan kepada pemuda tampan tersebut. Aku mau mengantar ini. Maksudku ini titipan dari ibuku untuk ibumu," jawab Ardi terbata-bata, lantas memberikan sesuatu berbungkus plastik yang cukup besar. "Oh, sampaikan terima kasih kami kepada orang tuamu," kata Rina. "Bagaimana keadaanmu, Rin? Apa kakimu masih sakit?" tanya Ardi. Rina menggeleng, lalu percakapan keduanya pun mulai terdengar akrab. Hingga beberapa saat kemudian suara motor Irham memasuki halaman rumah Rina. Ia menatap lekat ke arah Ardi, nampak sekali tatapan itu menyiratkan ketidaksukaannya kepada pemuda yang berada di dekat Rina tersebut. "Rin, aku mau ngajak kamu jalan-jalan, bisa kita pergi?" ujar Irham tanpa mempedulikan Ardi yang berada di dekat gadis itu. Maaf Ham, tapi ibuku sedang pergi ke pasar. Aku harus nunggu beliau pulang terlebih dahulu," jawab Rina pelan. "Oh, oke, aku akan menunggu.
kata Irham sembari duduk di tengah-tengah Ardi dan Rina. Kalau begitu aku pamit pulang dulu ya Rin. Assalamualaikum, ucap Ardi beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam, maaf ya Di, jawab Rina. Ardi menoleh dan tersenyum. Lesung bibirnya menambah manis senyum pemuda tampan itu. Rin, aku ingin jujur kepadamu. Sejak awal pertemuan kita di warung itu, aku sudah tertarik kepadamu. Aku sangat ingin kau menjadi istriku, Rin. Aku harap kau mau menerima aku menjadi suamimu, kata Irham seraya menatap mata Rina dalam-dalam. Rina terdiam 1000 bahasa. Ia tidak menyangka jika Irham yang menjadi laki-laki pujaan hatinya tersebut juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Untuk beberapa saat ia tidak bisa berkata-kata. Hingga beberapa saat kemudian Rina pun berkata, "Bila kau serius dengan perkataanmu, bicarakanlah kepada orang tuaku." Irham pun tersenyum. Ia mengangguk dan langsung menyanggupinya. Singkat cerita, pesta pernikahan Irham dan Rina pun diadakan. Jalanan menuju ke rumah Rina dihiasi dengan janur kuning. Beberapa macam bunga ditaburkan di sekitar pelaminan. Rina bagaikan seorang putri yang cantik duduk di samping pangeran yang begitu tampan. Bibir kedua pengantin tersebut tidak henti-hentinya mengembangkan senyum bahagia. Setelah 3 hari tinggal di rumah Rina, Irham pun mengajak istrinya untuk tinggal di rumah miliknya sendiri. Alasannya agar tidak selalu merepotkan orang tua Rina. Selayaknya istri, Rina pun mengikuti ajakan suaminya tersebut tanpa ragu sedikit pun. Rumah itu kecil namun sangat rapi dan berkesan mewah. Ada 3 kamar di rumah itu. Dan salah satunya adalah kamar mereka berdua. Kamar yang terkunci ini jangan sekali-kali kau masuk ke sana ya, kata Irham. Kenapa? Tanya Rina penasaran. Di sana itu ada beberapa barang berharga peninggalan ibuku, jawab Irham singkat. 2 bulan telah berlalu, akhir-akhir ini Rina nampak sakit. Ia sering mual-mual dan wajahnya juga pucat. Bahkan saat melihat beberapa makanan-makanan tertentu, ia pun akan langsung muntah. Jauhkan bawang itu, baunya membuat perutku mual, ujar Rina saat Irham mengupas bawang merah untuk memasak nasi goreng pagi itu. Loh, bukannya kamu sangat suka bawang? Tanya Irham. Iya, tapi sekarang tidak lagi, jawab Rina. Nanti kita ke rumah sakit ya. Aku takut kau kenapa-kenapa, ujar Ilham. Rina pun muntah lagi. Ternyata Rina memang benar-benar hamil. Janin yang ia kandung baru berusia sekitar 2 minggu lebih. Tentu kabar baik itu sangat membuat kedua orang tua Rina bahagia karena akan dalam beberapa bulan lagi mereka akan resmi menjadi kakek dan nenek. Namun begitu Rina mulai mengalami hal-hal ganjil di rumah suaminya tersebut, seperti sering mendengar suara cakaran di dinding, makanan yang langsung basi jika dibawa masuk ke dalam rumah, ataupun suara-suara tangisan anak kecil di setiap tengah malam. Puncaknya ialah ketika Rina ditinggal keluar kota oleh Irham. Dari menjelang maghrib terdengar suara seseorang bersenandung pilu dari dalam kamar yang terkunci. Dan sekitar pukul 12 malam ia mendengar suara langkah yang diseret dan cekikikan seperti ringkikan kuda. Suara-suara itu membuat Rina terjaga sepanjang malam. Sudah beberapa kali ia keluar dari kamarnya untuk memastikan ada apa di luar sana. Namun nyatanya tidak ada siapapun di rumah itu selain dirinya sendiri. Perutnya tiba-tiba mual lagi. Lalu Rini pun muntah-muntah. Segumpal rambut dipenuhi lendir berada di antara muntahannya. Jantung Rina berpacu dengan sangat cepat.
Ia takut jika terjadi apa-apa kepada janinnya yang masih sangat muda itu. Namun untuk beberapa saat kemudian Rina pun kembali tenang. Ia berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil lap. Dan ketika ia kembali ke kamar guna membersihkan muntahannya itu, Rina kembali kebingungan karena ternyata tidak ada gumpalan rambut berlendir yang sebelumnya ia lihat tadi. Di sana hanya ada cairan luarnya saja. Ia pun duduk di ujung kasur, memikirkan apa yang baru saja ia alami. Apakah itu nyata atau hanya sekedar halusinasi saja? Keesokan harinya ketika suaminya pulang, Rina menceritakan semua yang ia alami di rumah tersebut. Namun Irham hanya tertawa mendengar cerita istrinya. "Kau sedang hamil sayang, itu hanya halusinasimu saja. Beberapa ibu hamil terkadang mengalami hal yang sama seperti apa yang kau alami sekarang. Jadi jangan terlalu dipikirkan, tenangkan pikiranmu, dan jangan berpikir macam-macam," ucap Irham sembari mengecup kening istrinya. Akhir-akhir ini Rina sering sekali melihat Irham masuk ke dalam kamar yang terkunci tersebut. Rina bahkan beberapa kali melihat Irham membawa berbagai macam buah-buahan seperti pisang mahuli, telur ayam, ayam jago berbulu merah, dan beberapa macam benda-benda aneh lainnya. Malam itu Rina sangat mengantuk sekali. Ia tertidur di atas kasurnya dengan pintu kamar yang terbuka. Pelan-pelan ia merasakan ada sesuatu yang basah menyentuh kakinya hingga mencapai separuh kaki. Perlahan-lahan Rina membuka matanya, namun ia merasa tubuhnya sangat lemas dan berat untuk digerakkan. Rina yang saat itu hanya memakai daster merasa beberapa sentuhan mengangkat dasternya. Tangan itu berbulu dan mempunyai kuku-kuku yang panjang. Saat Rina mencoba melihat ke bawah, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Makhluk dengan rambut panjang setengah beruban dan wajah tirus yang keriput tengah menyeringai menatapnya sembari mempermainkan jari-jari dengan kuku panjang di sekitar paha. Rina ingin berteriak namun suaranya bahkan tidak mau keluar sedikit pun. "Rina, Rina, Rina," ucapnya berulang-ulang memanggil namanya sendiri. Dan beberapa saat kemudian Rina terbangun dengan nafas terengah-engah dan tentunya keringat yang mengucur tubuhnya. Di sampingnya terlihat Irham sedang tersenyum menatapnya. Tangan suaminya tepat berada di mana makhluk yang ia lihat di antara bangun dan tidurnya tadi. "Ada apa sayang?" tanya Irham lembut. Aku bermimpi buruk," jawab Rina. 2 hari telah berlalu. Sampai hari itu Rina masih terus memikirkan tentang apa yang ia alami antara bangun dan tidurnya tersebut. Hingga tanpa ia sadari darah mengalir perlahan dari balik dasternya. "Astaga, kau berdarah Rin," ujar Irham segera melepaskan barang-barang bayi yang baru saja ia beli. Dan seketika perut Rina menjadi sangat amat sakit. "Aduh, sakit sekali," rintihnya Rina. Dengan cepat Irham membawa istrinya itu masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Lalu beberapa saat kemudian seorang wanita berambut panjang masuk ke ruangan tersebut. Ia mengurut pelan perut Rina dan anehnya setiap sentuhan wanita itu terasa begitu sangat menyakitkan menembus ke dalam perut Rina. Lalu semuanya menjadi gelap. Rina pun tidak sadarkan diri. Dan saat Rina terbangun, di sana sudah terlihat ada kedua orang tuanya dan seorang bidan. Ibunya meneteskan air mata ketika Rina memanggilnya pelan.
Apa yang terjadi, Ma? Janinku baik-baik saja kan? Rengek Rina. Yang sabar ya, Rin, ucap sang ibu tidak mampu membendung isak tangis kesedihan karena kehilangan cucu pertamanya. Seolah tahu arah pembicaraan ibunya, Rina menangis sesegukan. Rasanya sangat sakit kehilangan anak yang bahkan belum sempat terlahir ke dunia, belum sempat ia peluk dan cium. Sabar nak, sabar, kata ayahnya. Wajah Irham juga terlihat sedih. Ia nampak terpukul dengan semua yang telah menimpa istrinya. Yang sabar Ham, ujar ayah mertuanya sembari merangkul bahu Irham. Saya sudah menanti anak itu, Bah, ucap Irham lirih semakin menambah sesak Rina yang mendengarnya. Singkat cerita, setelah keguguran, Rina tidak pernah lagi merasakan hal-hal ganjil di rumah itu. Semuanya kembali terasa normal. Hari itu sebuah mobil yang cukup mewah terparkir di halaman rumah mereka. Beberapa orang mengetuk pintu rumah Irham dan Rina. Saat pintu terbuka, Irham tersenyum menyambut kedatangan orang-orang tersebut. Mereka nampak berbincang-bincang. Setelah orang itu pergi, Rina menanyakan tentang mereka kepada suaminya. Mereka mengantar mobil kita, sayang. Itu mobil kita. Kita punya mobil sekarang, jawab Irham dengan bibir tersenyum. Rina pun ikut tersenyum sambil memeluk suaminya dan ia pun berkata, Alhamdulillah, kita jalan-jalan yuk. Sudah lama kan kita tidak pernah jalan-jalan lagi, ajak Irham sembari memeluk istrinya. Beberapa bulan setelah keguguran, Rina kembali merasakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Malam itu ia mendengar suara orang mengobrol di kamar ketiga yang terkunci. Rina perlahan-lahan berjalan ke arah pintu. Namun yang membuatnya kaget sekaligus bingung adalah pintu kamarnya dikunci dari luar. Rina pun mulai menggedor-gedor pintu dengan keras. Tidak lama kemudian terdengar langkah kaki seorang yang tergesa-gesa. Saat pintu terbuka, Rina melihat suaminya sedang berdiri dengan rambut acak-acakan dan tidak memakai baju. Kenapa kau mengunciku? Mana bajumu? Apa kau sedang selingkuh? Bentak Rina dengan nafas turun naik. Pikiranmu terlalu jauh, sayang. Mana mungkin aku berbuat seperti itu? Aku sedang memperbaiki pipa air kita di dapur. Karena aku tidak ingin kau terganggu, makanya pintu kamar aku kunci. Maaf jika itu membuatmu marah, jawab Irham lembut. Rina pun berjalan ke arah dapur. Dan saat ia melewati kamar ketiga, Rina melirik ke arah pintu yang nyatanya masih terkunci. Sesampainya di dapur, Rina melihat memang benar ada beberapa pipa dan peralatan lainnya tergeletak di lantai. Ia pun menghela nafas lega. Ternyata suaminya berkata benar. Rina pun langsung merasa bersalah telah menuduh Irham dengan macam-macam. Tapi kenapa harus malam-malam begini memperbaiki pipa itunya? Tanya Rina. Karena kan besok aku ingin mengajak permaisuriku ini untuk jalan-jalan ke pasar, lalu mampir ke rumah mertuaku tercinta, jawab Irham seraya memeluk istrinya. Ia juga mengecup kening Rina dengan lembut. Rina tersenyum balas memeluk suaminya. Keesokan harinya, Irham membelikan apapun yang diinginkan istrinya. Ia juga membelikan beberapa macam oleh-oleh untuk kedua orang tua Rina dan juga adiknya. Kedatangan keduanya disambut hangat oleh ibunya Rina. Mana motor kalian, Rin? Kok tidak dibawa ke sini? Tanya ibunya. Rina pun hanya tersenyum lebar. Menantu mama sekarang sudah punya mobil, Mah. Karena tidak bisa masuk ke sini, jadi diparkir di depan jalan sana. Oh, alhamdulillah, mama ikut senang mendengarnya.
ucap ibunya tersenyum. Oh ya Ma, bagaimana kalau nanti kita liburan sekeluarga? Kita keluar kota, tawar Irham. Wah, bagaimana ya Ham? Mama mau sekali. Tapi peliharaan-peliharaan Mama dan Abah di sini, siapa yang akan kasih makan kalau kami tidak ada? Kalau kalian mau liburan, pergilah. Atau kau bisa ajak Rizky, Rin, kata ibunya. Bisa diatur itu Mah. Nanti kalau kami jadi pergi, pasti akan mampir ke sini menjemput Rizky, ujar Irham tersenyum. Tiba-tiba Rina merasa perutnya sangat mual. Beberapa kali ia keluar untuk muntah, namun tidak ada apapun yang ia muntahkan. Sepertinya kamu hamil, Rin, tegur ibunya. Hah? Hamil? Ucap Irham dengan wajah tidak percaya sekaligus senang. Rina tertegun, apakah benar kalau ia hamil lagi? Aku bahkan lupa kalau sudah terlambat haid, gumam Rina. Irham tersenyum senang, ia mengelus-ngelus perut Rina dengan lembut. Tapi aku tidak muntah saat mencium bau bawang, Ma. Saat hamil yang pertama kemarin kan, aku tidak suka mencium bau bawang. Apa iya aku hamil lagi? Ujar Rina nampak ragu. Ngidam itu beda-beda, Rin. Mama juga dulu waktu hamil kamu tidak suka makan mie instan. Bahkan mencium baunya saja Mama sudah muntah. Tapi hamil adikmu, Mama jadi doyan makan mie instan setiap hari. Oh ya, kalian berdua sudah makan. Ini beli daging kok banyak sekali, Ham, ujar ibunya. Kebetulan kami belum makan, Mah. Rencananya memang mau makan di sini. Itu pun kalau dibolehkan, jawab Irham setengah bergurau. Ah, kamu ini, Ham. Oh ya, bisa Mama minta tolong? Pinta ibunya. Bisa, Mah? Apa itu? Tolong belikan kelapa dan gula merah di warung ya, suruh ibunya. Baik, kalau begitu aku jalan dulu. Oh ya, Mah, berapa biji kelapa dan gulanya, Mah? Jawabnya. Sebiji saja cukup, Ham. Kalau gula merahnya sebelah saja, tukas ibunya. Sepeninggalan Irham, Rina mulai menceritakan tentang hal-hal aneh yang ia alami di rumah suaminya itu. Mungkin itu penunggu di rumah kalian, Rin. Dan memang wanita yang sedang hamil itu sangat rentan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib. Apalagi saat itu kamu hamil anak pertama. Rina pun menghela nafas. Sejujurnya aku mulai takut tinggal di rumah itu, Mah. Apalagi ada... ucapnya yang terhenti. Ada apa, Rin? Tanya ibunya penasaran. Ada salah satu kamar yang Irham tidak mengizinkan aku masuk ke sana. Katanya di sana ada beberapa barang peninggalan ibunya yang tidak boleh disentuh karena dia takut barangnya akan rusak. Tukas Rina. Kalau barang-barang itu adalah benda-benda berisi, kemungkinan isinya itu yang mengganggumu, Rin. Tapi entahlah, yang penting kamu harus bersyarat. Nanti Mama carikan jari angau merah untuk penangkal-penangkal makhluk gaib pengganggu wanita hamil, ujar ibunya. Assalamualaikum, ucap Rizky yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam, gimana sekolahnya, Ki? Tanya Rina. Kak Rina, bawa makanan gak, Kak? Ujar Rizky seraya berlari masuk ke dalam rumah. Rina tersenyum melihat kelakuan adiknya tersebut. Besok aku libur, Kak. Sudah lama aku ingin bermalam di rumah kakak, tapi tidak ada waktunya, kata Rizky. Boleh gak, Kak? Aku ikut ke rumah Kak Rina sampai hari liburku selesai. Soalnya di sini aku hanya anak tiri, Kak. Disuruh-suruh mulu sama Mama, ujar Rizky. Hus, ngomong apaan sih kamu, Riz? Tegur ibunya. Ya, Kak. Boleh ya, rengek Rizky yang membuat Rina akhirnya mau tak mau harus mengangguk. Ya, jawab Rina dengan anggukan. Tapi janji jangan nakal ya, Riz. Rizky mengangguk cepat setelahnya berlalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengemasi baju-baju yang akan ia bawa. Sehabis isya mereka baru sampai ke rumah.
Rizky nampak senang saat masuk ke dalam rumah kakak iparnya tersebut. "Kamu tidur sendiri nggak apa-apa kan, Riz?" tanya Irham. "Ya kak, di rumah juga aku tidur sendiri," jawabnya singkat. Irham menyuruh Rizky untuk tidur di dalam kamar yang berada di samping kamar yang terkunci itu. Saat berada di dalam kamar itu, Rizky langsung melompat-lompat di atas kasur yang ia sebut dengan kasur orang kaya, yaitu spring bed tersebut. Setelah merasa lelah, Rizky mulai berbaring dengan senyuman lebar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk hingga akhirnya ia pun tertidur. Saat tengah malam, Rizky mendengar suara-suara yang cukup membuatnya terganggu dari kamar sebelah. Berpikir itu adalah kakaknya, Rizky pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal lalu kemudian melanjutkan kembali tidurnya. Suara cakaran dari dinding penghalang antara kamarnya dengan kamar sebelah membuat Rizky agak sedikit kesal. Lalu Rizky bangun dan balas memukul-mukul dinding tersebut. Beberapa saat kemudian menjadi hening. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan bersama, Rizky mengeluhkan apa yang terjadi tadi malam. Dan ia masih menganggap tadi malam itu adalah ulah dari kakaknya. "Kak, kalau malam-malam jangan usil ya," ujar si Rizky. "Hah? Usil? Siapa yang usil?" tanya Rina. "Itu yang cakar-cakar dinding kamar sebelah, ulah kakak kan? Mau nakut-nakuti aku kan?" tanya Rizky penasaran. "Ih, siapa juga yang mau cakar dinding? Apalagi di malam hari. Ini lihat, kukuku pendek dan bersih, jadi mana mungkin aku yang mencakar-cakar dinding," ujar si Rina. Rizky pun hanya tertawa sinis. "Aku tidak percaya," ujarnya kemudian. Sudah ah, kenapa kalian berdua ribut sih? Bisa saja kan itu suara tikus," ujar si Irham. "Oh ya sayang, malam ini aku tidak pulang ya, soalnya ada kerjaan di luar kota," ujar Irham sembari menyentuh pipi Rina. "Ya, kamu hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut," tukas si Rina. "Siap ratuku, hamba akan mematuhi semua titah ratu," kata Irham sembari mencium tangan Rina yang seketika membuat Rizky mencibirkan bibirnya. Siang hari berlalu dengan cepat, malam pun tiba. "Riz, tidur sama kakak yuk," ajak Rina. "Ih, kan kakak sudah gede, sudah punya suami, masa tidur masih minta ditemenin? Malu gak tuh sama umur?" celoteh Rizky. Rina merengut mendengar perkataan adiknya. Sambil menggeleng-geleng kepala, ia pun berlalu meninggalkan sang adik yang masih menonton TV. Di dalam kamar, Rina tidak bisa tidur. Entah kenapa sejak sore tadi perasaannya sangat tidak nyaman. Halaman demi halaman novel ia buka dan mulai memfokuskan pikirannya pada setiap tulisan di buku tersebut. Malam semakin larut, suasana pun juga semakin hening. Lalu kemudian, brak! Suara benda jatuh di luar jendela mengagetkan Rina. Ia terdiam sejenak sembari menatap jendela yang terkunci. Suasana sangat sepi sehingga suara itu tadi sangat jelas untuk didengar. Rina mencoba menarik nafas perlahan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke buku novel yang ia pegang. Akan tetapi saat ia melihat tangannya, nampak sebuah gumpalan darah seperti janin yang sudah mulai berbentuk berada di tangannya. "Ah!" teriak Rina histeris. Segera ia melemparkan janin yang berada di tangannya ke lantai, kemudian menutup kedua matanya dengan bantal. "Jangan ganggu aku tidak mengganggu kalian," isak Rina gemetar ketakutan. Kakak kenapa?" tanya suara dari balik pintu kamar. Mendengar suara adiknya, Rina segera melepaskan bantal dari wajahnya.
ia berlari ke arah pintu kamar dan langsung membuka kuncinya. "Kenapa, Kak?" tanya Rizky penasaran. Tadi tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit sakit kepala," jawab Rina sekenanya. Ia enggan untuk memberitahukan kepada sang adik. Rina pun menghela nafas, ia menjadi sedikit tenang saat itu. Namun dari arah dapur muncul sosok Rizky yang sedang membawa segelas teh panas dan sepiring nasi yang membuat Rina terperanjat. Rizky, kau sejak kapan kau berada di dapur?" tanya Rina penasaran. "Aku tadi ke WC, Kak, sakit perut gara-gara kebanyakan makan kue. Tapi setelah balik dari WC, aku merasa lapar lagi. Makanya aku bikin teh untuk kuah nasiku," jawab Rizky seraya berjalan. Rina kebingungan, beberapa kali ia mengusap-ngusap wajahnya, berharap kalau semua itu hanyalah hayalannya saja. "Kak Rina, kenapa tidak tidur?" tanya Rizky. Kakak mau kau jujur, tadi kamu kan yang mengetuk pintu kamar kakak?" tanya Rina penasaran. Rizky menatap Rina sambil menggeleng. "Kan sudah ku bilang tadi, aku ke WC, Kak. Lagian mana mungkin aku berani mengetuk-ngetuk pintu kamar Kak Rina," jawab Rizky polos. Rina mulai merasa pusing. Detak jantungnya kembali tidak beraturan. "Memangnya kenapa, Kak? Coba ceritakan sama aku," kata Rizky. Rina ragu untuk menceritakan semuanya. "Kamu janji tidak akan ketawa kalau kakak cerita?" ujar Rina. "Iya, Kak, aku janji," jawabnya singkat. Rina duduk dan mulai bercerita. Malam itu Rizky menjadi pendengar yang sangat baik bagi Rina. Ia mengelus-ngelus pundak Rina. "Aku akan cari tahu semuanya, Kak. Aku janji. Aku rasa pasti ada yang tidak beres di sini. Mungkin dari kamar itu. Soalnya saat aku ke WC, aku tadi juga merasa ada yang aneh. Pokoknya hawa rumah Kak Irham ini sangat berbeda dengan rumah kita, Kak," kata Rizky. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba Rizky terbatuk beberapa kali. Semua makanan yang sudah ia makan keluar semuanya. Tubuh anak itu seketika terkulai lemas setelahnya. Rizky, ujar Rina memanggil nama adiknya sembari mengangkat kepalanya. Rina sangat takut dan panik. Tubuh Rizky juga menjadi sangat dingin. "Ya Tuhan, kau kenapa, Rizky?" isak Rina sambil mengusap-ngusap tubuh adiknya agar tetap hangat. Hampir 20 menit Rina duduk diam sambil memangku adiknya yang masih terkulai lemas tersebut. Namun sang adik tidak kunjung sadarkan diri. Perlahan-lahan dalam kebingungannya Rina teringat akan kejadian sewaktu SMP dulu. Ada salah satu murid yang pingsan saat upacara. Pelan-pelan ia letakkan kepala adiknya di kursi, lalu kemudian berlari ke arah kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih dan juga selimut. Dengan tangan gemetar, Rina mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidung sang adik, lalu mulai menyelimutinya. Beberapa saat kemudian Rizky mulai siuman. Wajahnya pucat dan tatapannya juga aneh. "Pergi!" teriak Rizky dengan wajah ketakutan melihat ke arah Rina. "Rizky, kau kenapa? Ini aku Rina, kakakmu," ujar Rina. "Dia di belakang Kak Rina," jawab Rizky. "Apa? Siapa?" Rizky, sadar Ki, sadar. Cuma kita berdua yang ada di rumah ini, Ki," tukas Rina dengan panik. "Aku mau pulang, isak Rizky ketakutan. Suaranya bergetar yang menandakan kalau saat itu Rizky sedang tidak bergurau. Rina menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia juga merasakan rasa takut itu. Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk tenang agar Rizky juga bisa tenang. Semalaman Rina dan juga Rizky tidak tidur sekejap pun.
Mereka saling berpelukan, duduk diam tidak berbicara sepatah kata pun. Hingga menjelang pagi barulah Rizky bisa tertidur. Dan Rina membersihkan semua bekas muntah adiknya tadi malam. Pukul 9 pagi setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, Rina berbaring sebentar di kamarnya. Namun baru saja ia memejamkan matanya, tiba-tiba perut Rina terasa ada sebuah tangan yang mencengkram erat perutnya, membuat Rina seketika membuka mata. Namun matanya tidak melihat siapapun di sana, tapi perutnya masih terasa dicengkram. Rina sedikit menekan perutnya yang sakit, dan entah apa itu Rina merasakan perutnya membentuk benjolan keras sebesar kepala tangan orang dewasa. Rasanya jika ditekan sangat-sangat sakit. Aduh, ya Tuhan, aduh, sakit sekali. Rizky, teriaknya tertahan memegang sang adik. Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sangat jelas Rina melihat sesosok perempuan yang sama dengan yang dulu pernah ia lihat di antara bangun dan tidurnya. Sosok itu menyeringai menatap Rina. Perlahan-lahan ia mendekat dan mendekat. Mulut Rina seraya terkunci melihat sosok tersebut. Ia tidak bisa berkata-kata, tubuhnya juga tiba-tiba menjadi kaku. Setetes air mata menetes dari sudut mata Rina ketika tangan berkuku panjang sosok itu sudah menggerayangi perutnya. Rasanya sangat sakit, namun entah kenapa mulutnya tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok perempuan itu memijit-mijit perutku, semakin lama perutku semakin sakit dan bertambah sakit. Aku juga bisa merasakan kuku-kuku panjang itu mengorek-ngorek kemaluanku. Rasanya sangat-sangat sakit, luar biasa sakitnya. Rasa sakit yang tidak akan pernah bisa aku lupakan sampai akhir hayatku nanti. Cerita Rina di kala siang hari itu di saat hujan memandang atau hujan panas. Kak Rina, Kak Rina, panggil suara Rizky lama-lama terdengar sebelum Rina benar-benar pingsan tidak sadarkan diri. 5 hari lebih ia terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar buruk. Miss V-nya robek menembus anus, membuat para dokter yang menanganinya kebingungan. Karena jika hanya keguguran biasa, lukanya tidak akan separah itu. Tapi juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan lain-lain. Rina sudah siuman namun masih shock dengan kejadian yang menimpanya. Sudah 2 kali berturut-turut ia keguguran dengan cara yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Apakah ini semua wajar? Tidak, ini tidak wajar, batin Rina. Air matanya kembali merembes. Irham masih setia duduk di dekat istrinya, mengelus lembut pipi sang istri. Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Rumah itu ada hantunya. Aku takut, ucap Rina. Sayang, tidak ada hantu. Kamu hanya capek. Dan itu yang membuatmu berhalusinasi. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk pulang ke rumah itu lagi sayang. Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu sampai rumah kita itu laku terjual dan bisa membeli rumah baru lagi, kata Irham. Rina merasa sedikit tenang mendengar perkataan suaminya. 2 minggu telah berlalu. Tubuh Rina terlihat semakin kurus dan pucat. Ia sering terlihat duduk melamun di teras rumahnya. Bahkan kini ia tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang ia sukai seperti membaca novel ataupun berkelahi dengan adiknya. Kak Rina punya waktu tidak? Kak Ardi mau bicara sesuatu sama kakak, kata Rizky yang saat itu baru saja pulang sekolah. Rina mengangguk pelan, namun dengan ekspresi wajah yang masih datar.
Rizky lalu menaruh tasnya di dekat Rina dan setelah itu ia berlari pergi. Kira-kira sekitar 10 menitan Rizky kembali lagi, namun kali ini bersama dengan Ardi. Tatapan Ardi begitu sendu. "Assalamualaikum Rina," ucapnya. Rina hanya menoleh sesaat lalu kembali menatap ke arah ayam-ayam yang sedang makan. Ia duduk di potongan kayu yang tidak jauh dari Rina. "Rin, apakah kau sudah tahu kalau laki-laki yang jadi suamimu itu sebenarnya sudah punya istri?" tanya Ardi pelan, takut akan membuat Rina marah. "Ya, aku sudah tahu, dia duda. Istrinya sudah meninggal," jawab Rina. "Dia sudah punya 4 istri sebelumnya dan 3 diantaranya sudah meninggal. Ada yang sakit setelah keguguran, lalu 2 lainnya meninggal saat sedang hamil. Sementara istri pertamanya masih ada sampai sekarang. Dan ini foto suamimu bersama istri tuanya, ku ambil dari 3 hari yang lalu," kata Ardi seraya memperlihatkan foto di HP-nya. Rina meraih HP Ardi. Matanya nampak berkaca-kaca setelah melihat suaminya yang sepenuhnya ia percayai ternyata sudah punya istri. "Maaf Rin, aku tidak bermaksud membuatmu menangis ataupun sedih, tapi aku harus memberitahukan semua yang aku tahu padamu agar kau tahu siapa laki-laki yang menjadi suamimu itu," ucap Ardi sembari mengambil kembali HP-nya lalu beranjak berdiri. Dengan langkah gontai ia tinggalkan Rina yang masih menangis itu di sana. Rizky terdiam, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Malam harinya saat Irma pulang, Rina mencecarnya dengan banyak pertanyaan, juga bentakan dan tangisan. "Aku tidak menyangka kau akan tega padaku," teriak Rina. "Oh, aku tahu kenapa kau selalu ingin anak. Kau pasti ingin membawa anakku pada istrimu itu kan? Dan setelahnya kau meninggalkan aku," serkas Rina. "Rina, kau dapat berita seperti itu dari mana? Hah? Mendengar berita itu jangan asal telan. Sebagai orang tuamu, aku malu dengan kelakuanmu itu. Tidak pernah aku mengajarkanmu untuk berani membentak suamimu," bentak ayahnya Rina. "Sudah bah, biarkan saja. Mungkin pikiran Rina sekarang sedang kacau. Aku tidak apa-apa," kata Irham pelan. Rina menangis sejadi-jadinya. Pelan-pelan Rizky meraih tangan kakaknya itu untuk mengajaknya masuk ke dalam kamar. "Sabar ya kak," ucapnya. Pagi itu saat Rina sudah bangun dari tidurnya, ia tidak melihat adanya Irham di rumah itu. "Suamimu tadi malam pamit pergi, katanya ada urusan pekerjaan," ujar ibunya saat melihat Rina ke dapur. "Dia pembohong mah, dia masih punya istri saat menikah denganku," rengek si Rina. "Kata siapa Rin? Dan apa kamu yakin kalau ala yang kamu katakan itu benar? Ada buktinya tidak?" ujar ibunya. "Kata Ardi, dia juga memperlihatkan foto Irham dengan istrinya sedang mesra-mesraan," jawab Rina. "Ardi, dari mana dia tahu tentang semua itu?" ujar ibunya. "Aku tidak memaksa mama untuk percaya. Yang pasti aku mulai ragu dengan ketulusan Irham padaku. Apalagi," kata Ardi, "ketiga istrinya sebelum aku semuanya meninggal saat hamil ataupun setelah keguguran. Dan hal yang sama terjadi juga padaku. Aku mulai berpikir kalau selama ini Irham hanya ingin anak dariku untuk ia bawa pada istrinya," ungkap si Rina. "Astaga, jauh sekali pikiranmu itu Rin. Kalau Irham memang hanya ingin anak darimu, mana mungkin dia merawat dan menjagamu setelah kau 2 kali keguguran. Sudah Rin, jangan mudah termakan omongan orang," jelas ibunya. 2 minggu setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Irham mulai sedikit membaik. Namun kini Rina memutuskan untuk tidak ingin hamil dulu. Seperti biasa, sebelum tidur Rina tidak lupa meminum pil KB-nya dan tidak sengaja ditelan oleh Irham. "Kamu minum obat KB ini untuk apa Rin?" tegur Irham seraya merampas obat KB di tangan Rina. "Aku baru saja keguguran, baru saja. Aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi. Maka dari itu,
Aku tidak mau hamil terlebih dahulu, ungkap si Rina. Astaga, sudah 2 bulan berlalu setelah kau keguguran, Rin. Aku tidak ingin selamanya hidup kita hanya berdua. Aku ingin anak, bentak Irham. Itu adalah kali pertama Irham membentaknya. Tapi aku takut. Aku harap kau tidak lupa dengan kata-kata dokter waktu itu, ungkap si Rina. Persetan dengan mereka. Yang pasti, mulai saat ini, aku tidak ingin lagi kau minum obat-obatan penunda kehamilan seperti ini, bentak Irham. Wajahnya memerah karena amarah. Rina pun terdiam dan menunduk. Ia bingung, ragu, dan takut. Rin, panggil Ardi saat Rina tengah membeli telur bebek di warung. Iya, jawab Rina. Bisakah kau ikut bersamaku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, pinta si Ardi. Entah karena apa, akhirnya Rina setuju untuk ikut bersama Ardi. Pelan-pelan ya Di, jahitanku kadang-kadang masih sakit, ujar Rina saat berada di atas motor milik Ardi. Pemuda itu membawa Rina dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah milik Irham. Di depan rumah itu mobil milik suaminya terparkir. Loh, kenapa dia ada di sini? Bukannya rumah ini sudah dijual? Gumam Rina dengan dada berdegup kencang. Ardi menarik lengan Rina ke arah pintu rumah. Ardi menggedor-gedor pintu tersebut dengan penuh emosi. Saat pintu terbuka, terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahunan berdiri di pintu. Siapa sayang? Ujar suara laki-laki dari dalam rumah. Mendengar suara laki-laki itu, dada Rina terlihat turun naik. Wajahnya terlihat tegang menahan tangis dan amarahnya. Rina mendorong tubuh perempuan, ia lalu masuk ke dalam, diikuti Ardi yang berjalan di belakangnya. Perempuan tadi berusaha mencegah Rina untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah, namun Ardi menghalanginya dengan cepat. Rina berteriak histeris melupakan semua amarahnya kepada Irham yang sedang duduk di atas kursi. Bangsat, bajingan, sialan kau Irham, teriak Rina. Namun Irham terlihat santai-santai saja menghadapi Rina. Lalu kau mau apa? Hah? Salah sendiri kau tidak mau lagi untuk hamil, ujarnya membuat Rina begitu emosi. Oh, jadi ini orangnya yang sudah memberitahukan padamu tentang aku. Hah, kata Irham tersenyum sinis sembari menatap Ardi. Aku minta cerai, teriak Rina seraya menarik tangan Ardi untuk keluar dari rumah itu. Sepanjang jalan, Rina menangis dan menangis. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Irham, laki-laki yang sangat ia cintai itu, akan berakhir seperti ini. Ardi memberhentikan motornya di sebuah warung makan yang sepertinya baru saja buka. Aku mau pulang Di, isak Rina. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan keadaan seperti ini Rin, ucap Ardi sembari mengelus-ngelus kepala Rina, berusaha membuat Rina kembali tenang. Aku bodoh, telah percaya dengan bajingan sialan itu. Aku bodoh, isak Rina menutupi wajahnya. Kamu tidak salah Rin, semua yang sudah terjadi jangan disesali. Maaf jika aku lancang telah menyelidiki suamimu. Kau tahu Rin, setelah kau menikah, aku selalu menanyakan kabarmu pada Rizky. Dia juga yang menceritakan tentang apa yang terjadi padamu. Setelah aku tahu dari Rizky tentang keadaanmu, aku langsung berusaha mencari tahu siapa itu Irham dan di mana dia tinggal. Tentunya penyelidikan itu tidak kulakukan sendirian, melainkan ditemani oleh beberapa teman-temanku. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit semuanya terungkap. Dan sekarang kau percaya kan? Jelas Ardi panjang lebar. Rina membenamkan wajahnya di dada Ardi. Bahunya berguncang, tangisannya semakin menjadi. Ardi hanya diam memeluk Rina pun ia tidak.
pemuda itu membiarkan Rina menangis melupakan semua rasa sedihnya. Beberapa orang yang duduk di dekat mereka nampak sesekali melirik. "Rin, minum dulu. Setelah kau tenang, aku akan mengantarkanmu pulang," ucap Ardi pelan. Segelas teh hangat ia sodorkan untuk Rina. Rina meminumnya dengan pelan. Matanya sembab dan masih sedikit berair. Ardi mendengarkan semua cerita Rina. Sampai wanita itu kembali tenang, Ardi membawa Rina pulang, namun ternyata di rumahnya sudah ada Irham dan orang tua Rina. Ayahnya Rina nampak sangat marah melihat Ardi dan Rina. "Dasar berandalan, apa maksudmu membawa anakku? Hah? Apa kau tidak tahu kalau Rina sudah bersuami? Dan kau Rina, kelakuanmu itu membuatku malu," bentak ayah Rina. "Maaf Mang, tapi..." Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi Ardi. "Tidak usah beralasan, nyata-nyata kau sudah membawa istri orang. Dasar tidak tahu malu," bentak ayah Rina. Setelah berkata seperti itu, ayah Rina langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke dalam rumah. Irham mendekati Ardi yang akan segera pergi. "Kau boleh memenangkan kepercayaan Rina, tapi perlu kau ingat, aku masih sah suaminya, dan aku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tuanya. Aku tahu kau menyukai Rina kan? Hah? Jangan kau pikir aku akan menceraikannya begitu saja," ujar Irham. Tanpa membalas perkataan Irham, Ardi langsung pergi meninggalkan halaman Rina. Di tengah jalan Ardi bertemu dengan Ambar. Gadis itu segera memanggil Ardi. "Kenapa Am?" tukas Ardi. "Kau dari rumah Rina?" tanya Ambar. Ardi pun mengangguk. "Kau tahu tidak, aku baru saja mendengar cerita dari orang-orang saat tadi di tempatnya Bu Salam," ujar Ambar. "Mana aku tahu, kau cerita saja belum?" jawab Ardi penasaran. "Duda yang sekarang menikah sama Rita itu katanya melakukan pesugihan, makanya anaknya selalu meninggal. Kalau tidak meninggal, pasti keguguran. Dan setelah kupikir-pikir memang iya, karena Rina sudah 2 kali ini keguguran. Dan yang terakhir itu kan anunya sama robek. Hi," ujar Ambar sembari menggosok-gosok lengannya. Ardi hanya terdiam. "Ah, belum tentu itu benar. Kau kan tahu sendiri gosip-gosip ibu-ibu," kata Ardi akhirnya. "Ya Allah, tidak percaya. Buktikan saja sendiri kebenarannya. Di rumahnya itu pasti ada satu kamar yang tidak bisa dibuka dan tidak diperbolehkan untuk siapapun masuk ke sana. Kata orang-orang, pesugihan itu tumbalnya janin atau bayi yang masih di kandungan," ujar Ambar. Ia memelankan suaranya ketika mengatakan kalimat yang terakhir. Setelah itu Ardi langsung pulang ke rumahnya. Namun perkataan Ambar masih terngiang-ngiang di telinganya. "Halo Din, temani aku ke rumah suaminya Rina yuk. Kita bobol rumahnya," kata Ardi sedikit berbisik di telepon. "Hah? Membobol? Ah, kau mau maling ya?" "Tidak ah, nggak mau," jawab Udin dari seberang telepon. Ardi meyakinkan teman-temannya hingga akhirnya mereka mau membantunya. Malam itu Ardi pamit pada orang tuanya untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Ia melaju di jalanan menuju tempat yang telah ia janjikan. Terlihat di jalan yang sepi tersebut 2 buah motor milik teman-temannya ada di sana. Mereka menunggu Ardi. "Yakin kau Di mau membobol rumah orang? Kalau ada yang lihat dan kita bakal diteriakin maling atau rampok, urusannya bisa panjang kemana-mana," ujar Udin. "Aku yakin, makanya agar tidak ketahuan orang, aku butuh bantuan kalian," jawab Ardi. Ardi pun mendahului keempat temannya yang berboncengan. Ia melaju di jalanan yang gelap dan sepi. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai di halaman rumah Irham. Rumah itu nampak sedang kosong.
Udin mengeluarkan beberapa peralatan untuk merusak kunci rumah dan menyerahkannya kepada Ardi. Setelah pintu berhasil terbuka, Ardi, Udin, dan satu teman mereka yang lain juga ikut masuk ke dalam rumah, sementara dua yang lainnya berjaga-jaga di jalanan. "Coba buka dan periksa kamar-kamar yang ada di rumah ini, Din. Aku akan mulai dari ujung sana," ujar Ardi. Udin dan temannya mencoba membuka kamar yang dulu ditempati Rina dan Irham, sementara Ardi berjalan masuk sedikit lebih jauh. Hingga ia tiba di depan pintu kamar yang terkunci sangat rapat. Hidungnya mencium aroma-aroma aneh dari dalam. Kamar itu begitu menarik perhatian Ardi. Sementara itu Udin duduk di ujung kasur seraya menyulut rokoknya. Namun beberapa kali ia menghidupkan korekannya selalu mati tiba-tiba, seperti ditiup oleh sesuatu. "Din, kau dengar itu?" ujar temannya yang sedari tadi melihat-lihat isi kamar tersebut. Akan tetapi ketika ia melihat Udin, ternyata Udin sudah menyeringai dengan wajah yang sangat datar. "Udin, jangan berulah, tidak lucu tahu," tegur temannya. Namun Udin tetap diam. Ia terus menyeringai sambil menatap pintu dengan rokok yang masih terselip di tangannya. Udin ditampar dengan sangat keras oleh temannya yang mulai ketakutan. Udin berdiri dan langsung mencekik leher temannya itu hingga wajahnya mulai memerah. Untungnya pemuda tersebut berhasil menendang biji milik Udin. Lalu saat cekikannya terlepas, ia berlari menjauh. Pintu terbuka. Di kamar itu ada sebuah tempat tidur usang dengan kasur tipis yang berjamur. Di sampingnya ada sebuah meja kecil yang di atasnya ada sisir dengan rambut belang putih dan hitam yang masih menempel. Lalu di atas meja bundar setinggi lutut di sudut kamar ada beberapa toples berisi uang. Saat Ardi memegang satu persatu toples tersebut, tiba-tiba terdengar suara kreot-kreot dari ranjang, seperti ada sesuatu yang bangkit dari sana. Seketika itu Ardi pun menoleh. Ia tidak melihat apapun berada di sana. Udara di dalam sana semakin panas terasa. Ardi mulai bersolawat untuk mengusir rasa takutnya yang tiba-tiba saja muncul. Hawa panas dan dingin terasa saling bertabrakan ketika Ardi mulai melantunkan solawat. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar beberapa kali suara klakson. Mendengar itu Ardi langsung bergegas keluar dari kamar tersebut. Namun saat ia akan keluar, matanya tidak sengaja melihat sesajen di bawah ranjang. Ardi berjongkok dan sangat kaget melihat sosok kepala yang menyeringai berada di atas nyiru itu. Astagfirullahaladzim. Bertepatan dengan itu, pintu kamar ditutup oleh seseorang dari luar. Ardi berusaha membuka pintunya, namun pintu sepertinya masih ditahan oleh seseorang. "Udin, jangan bercanda, Din," ujar Ardi geram dengan kelakuan temannya itu. Lalu kemudian lampu pun mati secara tiba-tiba. Dari arah belakang terdengar suara seseorang yang sedang menyanyi. Lagu itu sama sekali tidak pernah Ardi dengar sebelumnya. Ardi menutup matanya, ia berusaha melewati rasa takutnya. Sambil terus ia membaca doa-doa yang ia bisa. Suara itu semakin terdengar mendekat. Saat itu Ardi langsung mengeluarkan HP-nya dengan maksud menelpon teman-temannya yang lain. Namun karena tangannya yang gemetar, HP-nya jatuh ke lantai dan pecah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," gumamnya dalam ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara teman-temannya yang menangkap Udin. Lalu pintu pun berhasil terbuka.
Ardi keluar dengan wajah yang sudah pucat. "Udin kenapa?" tanya Ardi. "Sepertinya kerasukan, Di. Ayo kita bawa dia keluar sebelum ada orang yang benar-benar curiga dengan kita." Mereka menyeret Udin yang masih mengamuk untuk segera keluar. Ardi menutup kembali pintu tersebut. "Bagaimana kita pulang kalau begini?" Ardi menghela nafas panjang. Pikirannya benar-benar kalut saat itu. Ia benar-benar tidak menyangka akan menempatkan teman-temannya dalam keadaan sekacau saat itu. Lalu kemudian seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat di sana langsung berhenti ketika melihat Ardi dan teman-temannya berada di situ. "Kenapa?" tanya bapak-bapak itu. "Teman kami seperti orang kerasukan, Pak," jawab salah satu di antara mereka. "Waduh, kenapa bisa sampai kerasukan? Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah Haji Dullah," perintah bapak-bapak itu. Ardi dan teman-temannya saling bertatapan, lalu mereka mengangguk. Kemudian mereka pun membawa Udin mengikuti si bapak tadi. Mereka memasuki sebuah gang sempit yang kiri dan kanannya ada rumah-rumah orang. Di sebuah rumah bercat putih, bapak itu berhenti. Kemudian ia melepaskan sandalnya, lalu naik ke pelataran rumah dan mulai mengetuk-ngetuk pintunya. "Assalamualaikum." Beberapa saat kemudian pintu dibukakan oleh seorang gadis cantik berkudung coklat. "Waalaikumsalam," jawabnya. "Hajinya ada?" tanya bapak-bapak itu. "Ada di dalam, silakan masuk," kata si gadis dengan suara yang sangat halus dan lembut. Mereka membawa Udin yang masih seperti orang kesurupan masuk ke dalam rumah. "Ah, panas, panas," teriak Udin. Kita sudah berhadapan dengan Haji Dullah yang sedang bersikir. "Urang panas, panas, ampi," teriak Udin. Secara refleks Haji Dullah langsung menampar Udin. Dan tiba-tiba Udin langsung tidak sadarkan diri. "Dia tidak apa-apa," kata Haji Dullah. Lalu untuk sesaat kemudian gadis cantik nan manis yang tadi membukakan pintu keluar lagi sembari membawa beberapa gelas teh. "Silahkan diminum, Kak," ujar gadis itu. "Memangnya kalian habis ngapain? Jadi sampai begini temannya?" tanya Haji Dullah. Ardi menatap satu-satu teman-temannya, memberikan kode kepada mereka agar tidak ada yang menceritakan. "Kami dari rumah yang di sana itu, Pak. Kata teman saya ini orang yang punya rumah itu melakukan pesugihan dengan tumbal janin. Dan teman dari si Ardi ini adalah istri dari orang yang terduga melakukan pesugihan tersebut, Pak. Makanya kami kesini untuk menyelidiki kebenaran berita itu, Pak." Tidak taunya ini kesurupan," jawab salah seorang teman Ardi. "Pesugihan?" tukas Pak Haji Dullah dengan heran. "Iya, Pak." Ardi menceritakan semua yang ia alami di rumah Irham tadi. "Aku bahkan baru tahu kalau ada orang di sini yang melakukan pesugihan seperti itu. Siapa dia?" tanya Pak Haji Dullah. "Mungkin Irham, Pak. Mereka ini ketemu saya tidak jauh dari rumahnya Irham." "Oh, rupanya dia. Kalau memang benar, dia dulu pernah ke sini mau melamar anakku si Nisa, tapi Nisa tidak mau karena waktu itu masih sekolah," kata Haji Dullah. "Pantas ya, istrinya yang dulu-dulu itu meninggal saat sedang hamil," gumam si bapak. Perlahan-lahan Udin mulai siuman. "Lalu apa ada cara supaya teman saya itu bisa lepas dari laki-laki tersebut, Pak?" tanya Ardi. "Kalau untuk itu maaf, aku tidak tahu," jawab Haji Dullah. Tapi tadi Bapak mengusir setan yang merasuki teman saya?" tanya Ardi penasaran. "Aku tidak mengusirnya, dia berteriak dan membuatku kaget. Lalu tanganku secara tidak kusadari lantas menamparnya. Aku bahkan tidak tahu caranya mengusir setan, tidak pernah belajar ke arah seperti itu," Haji Dullah menjelaskan. Ardi mengerjap-ngerjapkan matanya.
Aku itu hanya merupakan salah satu di antara orang-orang yang beruntung bisa menginjakan kaki ke tanah suci, tapi bukan berarti aku bisa mengusir setan. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, lanjut Haji Dullah. Ardi sekarang mengerti maksud Haji Dullah. Kemudian ia menghela nafas panjang. Matanya melirik ke arah Udin yang sudah jauh lebih baik. Baiklah kalau begitu Pak, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami sudah mengganggu Bapak malam-malam begini, ucap Ardi. Ya, tidak masalah. Sungguh aku sama sekali tidak merasa terganggu kok. Mampirlah kemari kapan-kapan. Aku akan sangat senang jika kalian kesini lagi, jawab Haji Dullah tersenyum. 2 hari setelah malam itu, Irham begitu sangat marah dengan Ardi. Saat ia bertemu dengan Ardi, ia langsung memukulinya. Wajah Ardi berdarah, untungnya teman-teman Ardi datang tepat pada waktunya dan berhasil melerai perkelahian mereka berdua. Udin dan Arfan memegangi tubuh Irham seraya berkata, "Balas dia, Di, hajar!" Ardi pun menggeleng. "Aku tidak mau berkelahi," jawab Ardi seraya menyapu darah yang masih terus keluar dari hidungnya. "Lepaskan saja," lanjut Ardi sebelum pergi dari tempat itu dengan mengendarai motornya. Sementara itu Rina selalu mendapat kiriman amplop berisi uang dari si Ardi guna untuk suntik KB. Karena ia sendiri tidak pernah lagi diberikan uang oleh Irham ataupun orang tuanya. Mereka lebih percaya Irham ketimbang anak mereka sendiri. "Kak, ini dari Kak Ardi," bisik Rizky sembari menyerahkan amplop yang ia taruh di dalam celananya. Tidak terasa sudah 6 bulan berlalu semenjak kejadian itu. Dan sudah selama itu pula Ardi terus memberi uang untuk Rina. "Kenapa kau tidak kunjung hamil? Kau sudah berhenti meminum pil KB itu kan?" tanya Irham di suatu malam. "Apa kau lihat aku masih meminum pil KB?" ujar Rina balik bertanya. Tanpa berkata-kata lagi Irham langsung keluar kamar. Watak asli lelaki itu benar-benar buruk. Hari itu Rizky pulang dengan wajah yang sendu. Ia mendekati Rina yang sedang menjemur pakaian basah. Kak Rina tahu tidak? Minggu depan Kak Ardi menikah," ucap Rizky pelan. Dek, Rina pun hanya terdiam. Tangannya masih memegang cucian yang akan ia jemur. "Menikah?" gumamnya dengan suara bergetar. Rizky mengangguk meski Rina tidak melihatnya. "Kakak tidak diundang?" tanya Rizky. "Tidak," jawab Rina dengan air mata yang sudah mulai menetes di pipinya. Rina benar-benar tidak mengira jika Ardi akan menikah dalam waktu dekat ini. Lalu apa artinya kebaikan Ardi selama ini? Apakah dia tidak lagi mencintai Rina? Atau apa jangan-jangan dia memang tidak pernah mencintai Rina? Beberapa pertanyaan bergelut di benaknya. Rina benar-benar merasa sangat kehilangan orang baik satu-satunya yang percaya dengan setiap perkataan Rina dalam keadaan yang sesulit itu. Kakak sedih karena Kak Ardi akan menikah?" tanya Rizky seraya duduk di sebelah kakaknya. "Aku sudah bersedih jauh sebelum Ardi akan menikah. Sudah Laris, jangan membahas masalah itu dulu. Besok aku akan kembali mencari pekerjaan. Aku harus bisa membiayai hidupku sendiri. Kalau bisa aku akan pindah dari rumah ini," ujar Rina membuat Rizky sedih. "Jangan pindah Kak," ucapnya setengah menahan tangis. "Aku sudah merasa tidak ada harganya di rumah ini, Riz. Kau tahu sendiri, Abah dan Mama seperti apa memperlakukan aku," ujar Rina. "Aku pun tidak menyangka mereka akan memperlakukan Kak Rina seperti itu. Ini semua salah Kak Irham. Dia yang sudah menghasut Abah dan Mama. Aku akan mencoba mengatakan semuanya dengan mereka nanti, Kak. Tapi kumohon, Kakak jangan pergi," rengek si Rizky.
Rina pun menghela nafas panjang. Ia tatap wajah polos adiknya, lalu meraih anak laki-laki tersebut ke dalam pelukannya. "Makasih ya Riz, kamu sudah percaya sama kakak," ucap Rina seraya mencium kepala adiknya. Deru sepeda motor terdengar singgah di halaman, lalu terlihat Irham berjalan memasuki rumah. "Mana orang tuamu?" tanya Irham dengan ketus. "Belum pulang," jawab Rina. Irham duduk menunggu sambil memainkan HP-nya. Tidak lama kemudian ia menelpon seseorang yang dipanggil sayang. Rina yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Sesak rasanya mendengar suami sendiri menelpon wanita lain dengan panggilan sayang di depan mata. Saat kedua orang tua Rina datang, mereka menyapa Irham dengan hangat. Namun tanpa basa-basi, Irham langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke situ. "Maaf sebelumnya Pak, Bu, saya datang kemari ingin menyampaikan kalau saya sudah mentalak 3 Rina anak kalian, mulai dari malam ini juga," ujar Irham. Ayah Rina nampak shock mendengar keinginan Irham. "Baik, kalau memang itu yang kau inginkan," jawab ayah Rina dengan nada yang menahan emosi. Rina lega namun juga sedih. "Aku akan secepatnya mengurus semuanya," ujar Irham seraya memberikan sebuah surat tanah berukuran 10 kali 20 meter kepada Rina, lalu ia pergi meninggalkan halaman rumah tersebut. Rina menatap kepergian Irham, separuh hatinya terasa sangat hancur. Apakah ini nyata? Oh Tuhan, kenapa perasaanku seperti ini? Batin Rina menjerit. Hari-hari telah berlalu. Rina semakin terpuruk dengan keadaan. Jalan hidupnya yang semula indah kini hancur berantakan. "Rina, ikut ke acara nikahannya Ardi yuk," kata Ambar yang hari itu menemui Rina di rumahnya. "Aku malas Am," jawab Rina singkat. "Kenapa Rin?" tanya Ambar. "Tidak apa-apa, aku hanya malas kemana-mana. Apalagi besok aku akan pergi untuk mulai menata kembali masa depanku," jawab Rina. "Menata? Maksudmu apa?" tanya Ambar penasaran. "Aku akan kerja. Mungkin lebih tepatnya membangun usaha dari hasil tanah yang kujual," jawab Rina. Ambar pun hanya tersenyum. "Semoga berhasil ya Rin, usahamu lancar dan kamu bisa bahagia lagi kayak dulu." Rina tersenyum sambil mengangguk. 2 bulan telah berlalu. Kini Rina tinggal di sebuah ruko di perkotaan. Ia membuat toko kue dan makanan, menjalani pekerjaannya dengan tekun setiap harinya. Banyak laki-laki yang mendekatinya, namun Rina sepertinya sudah enggan menjalin hubungan percintaan dengan para lelaki. Ia lebih memilih untuk sendiri dan berusaha untuk mencapai mimpinya. Sedangkan Ardi kini sudah bahagia dengan istrinya. Sementara Irham sudah tidak pernah kelihatan lagi. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu sudah pindah, namun entah kemana tidak ada yang mengetahuinya. Ia pergi setelah orang-orang sudah mengetahui tentang apa yang ia lakukan. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dibiarkan kosong begitu saja. Tidak ada yang berani untuk menempati rumah itu. Konon katanya rumah itu sudah dikuasai oleh makhluk jahat yang terkadang-kadang menampakkan diri antara jam 2 atau 3 subuh. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Persembahan Janin. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen.
tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.